Puluhan kepala desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang tergabung dalam pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia atau APDESI memprotes penyaluran bantuan terhadap warga yang terdampak COVID-19. Pasalnya, jumlah bantuan yang diterima pihak desa tidak sesuai dengan data yang mereka berikan. Sekitar 40 kepala desa se-Kabupaten Bogor, Jawa Barat menghadiri pertemuan yang digelar Kepala Dinas Sosial dan pejabat Pemda Kabupaten Bogor yang membahas pemberian bantuan kepada warga yang terdampak COVID-19. Dalam pertemuan ini, sejumlah kepala desa memprotes ketidaksesuaian antara jumlah bantuan yang diberikan dengan data yang mereka kirimkan. Bahkan, ada yang dalam satu desa hanya satu orang yang menerima bantuan sosial. Ini ironis sekali, Pak. Saya bukan menyalahkan Pak Anies, hanya informasi aja ini. Satu contoh, Kecamatan Sukaraja, satu, Desa Cadas Ngampar hanya dapat 4 kakak. Kecamatan Sukaraja, satu, Gunung Gelis hanya dapat 1. Saya, Kepala Desa Cibanang, hanya dapat 5. Itu pun yang dapat saya lihat orangnya alhamdulillah masih berada. Kalaupun itu data diambil memang benar data yang di data dari RT RW yang kami tanda tangani serahkan kecamatan dan serahkan kabupaten, seyogianya tidak akan terjadi seperti ini. Gubernur bilangnya ada 9 pintu yang luar biasa disampaikan. Ya, ada sekian warga yang akan mendapatkan bantuan, tapi faktanya di desa kami ada cuma 36 orang kakak yang kemudian akan mendapatkan. Nah, ini kan sesuatu yang ironi, di tengah kita mendapatkan hujatan yang luar biasa dari masyarakat untuk wilayah mengaku. Para kepala desa ini berharap agar pemerintah pusat dan provinsi dapat segera memperbaiki kesemrawutan dalam pencocokan data dan pendistribusian bantuan bagi warga terdampak COVID-19 agar tidak membuat warga kian gelisah. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Seorang kepala desa di Subang, Jawa Barat mengeluh mengenai bantuan sosial COVID-19. Ia menilai bansos COVID-19 ini malah membuat kisruh di masyarakat karena data yang digunakan tidak sesuai yang diberikan oleh RT dan RW. Presiden, Bapak Menteri Desa, terutama Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, tolong ketika Bapak mengeluarkan satu kebijakan untuk warga masyarakat luas, khususnya yang berhubungan dengan warga desa, apalagi terkait bantuan, tolong sebaiknya Bapak pikirkan terlebih dahulu yang lebih matang. Jangan sesekali menggembar-gemborkan bahasa bahwa akan mendapat bantuan. Warga kami sudah tenang, Pak, sebenarnya. Sebelum ada statement-statement dari Bapak bahwa kami akan mendapatkan bantuan. Karena warga kami sudah biasa terhidup dengan kesusahan. Dengan statement-statement Bapak bahwa warga kami akan mendapat bantuan, ini semua ricuh. Dan yang paling garda terdepan adalah kami sebagai kepala desa. Indra Zainal Alim selaku Kepala Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat protes terhadap Presiden, Kementerian Desa Tertinggal dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia protes perihal bantuan sosial yang dianggap tidak sesuai data yang diajukan perangkat desa. Akibat hal ini, sejumlah pengurus RT dan RW mendatangi kantor Desa Jalan Cagak. Mereka kecewa dan mengeluhkan bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Dari pendataan, kami simpang siur data awal dari pihak Dinas Sosial, mendata tanpa ada kuota siapa saja yang merasa terdampak dengan COVID-19 ini bisa diajukan. Tapi pada akhirnya ketika ketika di lapangan yang akan mendapat bantuan dari provinsi itu adalah sesuai dengan DTKS. DTKS yang sudah ada datanya di Dinas Sosial. Jadi bukan data yang dikumpulkan oleh RT dan RW.
Kepala desa berharap agar bantuan sosial yang akan diberikan kepada warga diputuskan secara matang dan tidak berubah-ubah. Dari Subang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal Alim. Selamat petang Pak Indra. Assalamualaikum Bapak. Benarkah bantuan sosial COVID-19 di tempat Bapak tidak sesuai Pak dengan data yang sudah diserahkan dari desa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bantuan yang sekarang akan diberikan oleh pihak provinsi ini datanya tidak sesuai dengan apa yang awal Dinas Sosial untuk mengajukan dari pihak desa. Jadi malah yang diambil dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang sudah ada dari tahun 2014. Jadi bukan data yang baru. Itu berapa banyak Pak? Harusnya yang mendapatkan data yang Bapak peroleh, data terupdate itu berapa banyak, yang menerima dari pemerintah pusat berapa banyak? Jadi sebenarnya kami pada waktu awal ada himbauan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten untuk mendata sesuai dengan statement dari Bapak Ridwan Kamil bahwa siapa saja yang terdampak oleh penyebaran virus corona. Jadi di sini kami mendata orang-orang yang merupakan terdampak langsung dari virus corona. Data itu kami suruh karena Pak Ridwan Kamil pun pada waktu itu mengeluarkan statement RT dan RW bekerja langsung ke lapangan mengambil data berupa KK, kartu keluarga dan nomor telepon. Nah, kita gerakan RT dan RW, tapi pada akhirnya muncul statement dari kepala dinas bahwa data yang akan diambil yang mendapatkan banprop itu adalah dari DTKS, bukan yang dari RT RW. Begitu. Jumlahnya berapa Pak? Perbandingan perbedaannya ada berapa Pak jumlahnya Pak? Kalau perbandingan jumlahnya kami pun masih belum tahu Pak. Karena desa kami sampai saat ini bantuannya belum turun. Jadi di Desa Jalan Cagak ini bukan kisruh masalah bantuannya. Belum ada kekisruhan masalah bantuan, tapi hanya kekisruhan masalah pendataan. Jadi dari pendataan inilah warga saling cemburu ketika warga yang satunya diambilkan kartu keluarga, warga yang satunya tidak. Nah ini. Oke. Nah, perbedaannya cukup signifikan setelah kami lihat kalau di desa-desa lain. Ada desa tetangga kami yang mengajukan sekitar 1000 KK, tapi yang disetujui hanya 200 KK. Nah kalau di desa Bapak yang sendiri, jadi polemik sekarang. yang di desa Bapak sendiri angkanya belum tahu secara pasti berapa ya kalau Pak desa yang diajukan? Kami belum, tapi desa kami mengajukan sekitar 1.500 KK. Tapi sampai saat ini kami pun tidak tahu akan disetujui berapa dari pihak provinsi, dan sisanya di-cover oleh Kemensos, sisanya lagi oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten, dan sisanya lagi kami anggarkan dari dana desa. Baik, Pak Indra, ini kan sudah terlanjur viral di media sosial. Mengapa dari kepala desa tidak langsung mengkomunikasikan secara berjenjang Pak hingga Gubernur Jawa Barat? Mohon izin, mohon maaf awalnya. Saya tidak ada maksud untuk membuat viral video ini. Akan tetapi ini adalah keluh kesah dari pihak kepala desa. Hampir semua kepala desa mengalami hal seperti ini. Nah, ketika saya mendapat lagi kabar ada perubahan lagi, saya sebagai kepala desa pada hari itu juga membuat video ini adalah khusus untuk grup desa kami,
tidak ada maksud untuk dipiralkan ke luar. Akan tetapi saya juga tidak tahu video ini sudah viral. Oke, baik. Begitu. Terima kasih Pak Indra Zainal Alim selaku Kepala Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Kita terus akan tentunya memperbarui informasi ini ke depan akan seperti apa. Kita harapkan bantuan-bantuan tersebut tepat sasaran kepada masyarakat Indonesia yang betul-betul membutuhkannya, Andro ya.